DAW. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel CL_YK. Yoi, kali ini saya akan membagikan tutorial cara pemasangan lampu bilet ala-ala di motor Vario 125. Yoi. Nah, dan kali ini juga saya akan membagikan tutorialnya secara detail ya, dari mulai pemasangan lampu sampai perkabelan menuju motornya. Jadi disimak aja ya teman-teman biar tidak gagal paham. Yoi, saya bikinkan video sebisa mungkin ya. Ini saya menggunakan tripod. Nah, langkah awal seperti biasa pasti udah pada paham ya. Ini pencopotan lampu mika, terus cover lampu. Seperti biasa dibuka aja. Nah, itu ada beberapa baut, tinggal dibuka aja untuk PCB dan juga reflektor lampu orinya ya. Ya, cara bukanya itu dikendorkan aja pakai kunci 10, bisa pakai kunci T, kunci Y, atau kunci shock ya teman-teman. Nah, setelah melepas dicopot aja soketnya. Nah, seperti itu. Ini BTW sudah terpasang lampu alis ya, jadi ownernya ini mau di-upgrade ke bilet ala-ala. Nah, BTW ini sekarang menggunakan bilet ala-ala yang ukuran 2,5 inci ya teman-teman. Jadi biletnya emang agak kecil. Ini ownernya bawa sendiri lampunya, jadi saya cuma memasangkan saja. Nah, untuk proses pertama kita perlu memotong bagian belakang ini ya, karena terlalu tebal dia mentok ke housingnya. Oke. Nah, setelah terpotong seperti ini jadi dua, lalu kita pasangkan lagi dan kita setel ya. Pokoknya di setel aja biar supaya tidak mentok ke reflektor. Jadi intinya ini tidak merusak reflektor ya, tanpa retrofit bisa terpasang bilet ala-ala seperti itu. Nah, karena ini memakai bilet 2,5 in, jadi sebelahnya itu dikasih apa ya, kasih black ya, atau kasih besi tipis gitu. Ini ownernya sendiri yang merakit BTW. Saya tinggal melanjutkan. Nah, dicek-cek dulu. Nah, BTW ini masih agak nangkrek ya, jadi kurang tipis lagi yang bagian kiri. Nah, itu perlu saya tipiskan lagi. Nah, oke, singkat cerita ini sudah tipis, sudah pas, dan juga dipotong ya bagian kiri itu untuk bautnya biar nggak mentok. Disetel seperti itu, lalu dicoba dinaik turunkan, aman. Kalau aman tinggal tahap selanjutnya. Oke, sip. Nah, oh ternyata masih mentok sedikit di bagian itu ya, bagian apanya itu, besinya perlu dipotong sedikit tadi. Nah, terus ini proses yang paling krusial ya, jadi proses kalibrasi cahaya. Kalau proses kalibrasi cahaya ini bertujuan biar cahayanya lurus. Jadi saat nanti dipasang di motor, cahayanya itu lurus ya, nggak miring-miring. Jadi tetap lurus tanpa menyilaukan lawan arah seperti itu. Dan kalau miring kan juga jelek ya, masa motornya lurus nanti cahayanya miring-miring ya kan. Nah, pokoknya seperti itu. Proses kalibrasi ini menggunakan water pass di atasnya dipakai water pass yang seperti itu. Pokoknya dipaskan aja, terus saya di dinding itu saya tempel banner tuh, saya garis-garis gitu ya. Dan garisnya itu juga di water pass, jadi sama-sama lurus. Jadi di bracket lurus, di tembok juga lurus. Nanti akan ketemu saat di motor juga akan lurus. Kalau dipasang di motor masih miring, berarti motornya yang sender seperti itu teman-teman. Intinya di bracket di situ udah lurus kalau udah dikalibrasi seperti itu. Nah, prosesnya seperti itu, memang membutuhkan sedikit waktu, dimiring-miringkan, dipas-paskan ya kan. Ini prosesnya sama ya seperti bilet yang pada umumnya, berarti prosesnya perlu dikalibrasi. Tapi bedanya kan ini bilet ala-ala. Nah, terus karena ini bilet ala-ala kan dia nggak ada cengkeraman. Jadi kalau ada getaran kan mudah goyang gitu ya, bisa muter miring lagi nanti kalau pas kena goncangan. Jadi ngakalinya dikasih lem, pakai lem plastik steel
Nah seperti itu dicampur lalu ditempel-tempelkan di bagian bodi belakangnya ya teman-teman. Ini tujuannya biar saat kena guncangan cahayanya nggak berubah, jadi tetap seperti setelan saat dikalibrasi, nggak akan rubah walaupun belakangnya kendor, nggak akan rubah ya. Nah dikasih lem aja secukupnya biar ngancing maksimal ya, seperti itu. Secukupnya ya, sesuai selera lah, yang penting kira-kira kuat berarti oke. Nah, terus di bagian drat juga dikasih sedikit biar nggak muter saat kena getaran, karena motor kan dipakai harian, geter plus kena guncangan mesin, guncangan jalan, itu akan mempermudah baut untuk muter atau mengendorkan diri. Oke, nah kurang lebih seperti ini. Sudah jis, mantap. Lanjut pemasangan kabel teman-teman. Nah ini yang kemarin saya skip ya di proses sebelumnya. Jadi ini sekarang pemasangan kabel. Nah untuk kabel ini saya menggunakan soket 3 pin, soket H4. Jadi ada 3 soket yang keluar ya. Soket ground, main, terus soket jarak dekat dan soket jarak jauh. H4 kan 3 pin ya. Ya seperti biasa 3 pin, ground, dekat, dan jauh. Dan untuk di kabel bileknya sendiri kan yang saya pakai 4 kabel. Ground warna hitam, merah senja, kuning dekat, putih jauh. Nah seperti itu. Untuk pemasangannya ground dipasangkan aja ke posisi ground di soket H4 itu. Terus yang dekatnya juga di ceket kuning disambungkan juga ke bagian soket jarak dekat. Terus yang putih disambungkan ke jarak jauh. Nah, seperti itu prosesnya. BTW ini baru pemasangan, pas disolder. Nah, dipaskan dulu. Terus untuk jalur lampu senja itu nggak ikut soket ya. Nanti jalur lampu senja yang warna merah itu untuk demon dan serotnya itu saya sambungkan langsung ke soket di dalam motor. Seperti itu, nanti akan saya jelaskan lagi, yaitu pas pemasangannya disolder ya teman-teman, biar tidak terjadi korosi. Tapi harusnya nggak disolder juga korosi sih, cuman mengantisipasi aja biar lebih mantap, kenceng. Nah seperti itu ada warna kuning, itu jarak dekat, itu disambung ke warna putih. Jadi untuk soket H4 ini kabelnya berbeda-beda warnanya ya teman-teman. Jangan berpatokan pada warna di lampu dan soket, karena lampu dan soket warnanya pasti akan berbeda-beda saat teman datang mau merakit. Yang jadi patokan dicoba aja nanti jarak dekatnya warna apa, jarak jauh warna apa, dan lampu senja warna apa, itu beda-beda. Intinya seperti itu. Dan untuk soket yang keluar itu adalah ground, jarak dekat, dan jarak jauh. Oke. Dan untuk yang lampu senja itu saya kasih kabel sendiri. Itu warna merah. Itu lampu senja nanti akan saya panjangkan sedikit itu ya. Terus disambungkan ke kabel warna biru di soket sambungan ori bawaan motor Vario yang di dalam housing ya, di dalam. Jadi nggak keluar, yang keluar cuma 3 pin aja. Plus 1 soket untuk mode siluman. Jadi yang mode siluman abaikan saja teman-teman ya. Karena ini BTW fokusnya masang ke bilet ala-ala aja. Nanti nggak malah bingung kalau tak gabung-gabung. Nah seperti itu, setelah disolasi bakar terus dipanaskan ya biar melengket, kerangket. Nah prosesnya seperti itu. Itu ada kabel yang saya jelaskan tadi, yang 3 kabel keluar ya, hitam itu ground, merah dekat, putih jauh. Tapi jangan buat patokan warna, karena warna nanti akan berbeda-beda saat sampean jumpai sendiri.
Nah, terus untuk pivotnya ini menggunakan pivot standarnya. Nah, itu dilepas saja. BTW nggak ke shooting, nggak ada kameramennya, ini cukup menggunakan tripod. Pivot originalnya dilepas. Nah, seperti itu. Nah, terus dicoba karena ini agak oblak ya. Jadi cara ngakalinya dikasih karet ban. Tuh, dilepas dulu. Terus dikasih karet ban ya di bagian belakang. Tujuannya biar nggak oblak, terus karet kan meredam ya, itu lebih bagus nanti. Akan lebih awet. Nah, ditempel dulu karet ban seperti itu. Jangan lupa dikasih lem. Ini menggunakan lem G atau lem setan atau lem apa ya namanya, di tempat kalian pasti beda-beda namanya. Nah, tetes-tetesin aja lalu ditempel. Set. Nah, oke, setelah itu dilubangin kotak seperti bracketnya tadi ya. Lanjut dilubang pakai cutter. Nah, seperti itu teman-teman. Saya menggunakan cutter, bisa juga menggunakan alat bebas yang teman-teman punya ya. Terus itu digunting tengahnya biar mempermudah ya. Nah, itu. Pokoknya intinya dibikin lubang kotak seperti tadi ya. Ini karet cuma sebagai pengganjal aja biar tidak getar. Oh ya, BTW putih-putih yang di samping bracket, yang di samping bilet ala-ala itu saya tutupin pakai kertas ya, karton. Karena kan ini tadi bracketnya pinggirnya pakai untuk dudukan D2 ya, karena D2-nya nggak dipasang, jadi saya tutup biar lebih rapi. Nah, dipasang dulu pivotnya seperti itu, lalu dipaskan ya, ini menggunakan taspen atau menggunakan obeng kecil juga bisa. Intinya dipaskan aja. Nah, kalau udah pas, terus dibautkan ya bagian belakang seperti tadi menggunakan baut kunci 10. Dikencengkan aja, dikencengkan kira-kira aja. Terus nanti untuk penyetelannya belakangan aja. Nah, seperti itu. Mantap. Jis. Jangan lupa untuk baut-bautnya, jangan lupa ya untuk didudukan itu. Kalau kelupaan nanti bakal kocak. Dan PCB-nya jangan lupa dipasang lagi. Ini tujuannya untuk hidupin lampu sen atau lampu standar alisnya ya. Baut. Setelah itu diklikkan lagi. Mantap. Nah, untuk yang kabel warna merah yang lampu senja tadi ya, sudah saya bilang tadi, itu masuknya ke kabel soket bawaan Vario itu ya, yang warna biru. Nah, itu warna biru dikelupas dulu. Warna biru dikelupas, lalu digubet-gubet ya, apa ya bahasanya, digubet-gubet. Tapi jangan lupa disolder ya teman-teman, biar kenceng. Jadi saat kena guncangan nggak bakal lepas. Kalau gubet-gubet doang ada kemungkinan bisa lepas. Oke, sip. Jadi untuk lampu biru ini adalah lampu senja untuk serot dan demon si bilet ala-ala. Paham ya? BTW sorry nggak ke zoom ini karena pakai tripod. Nah, tinggal dikasih solasi aja. Nah, terus kabel hitam yang ke sana itu untuk lampu mode siluman ya. Itu diabaikan aja. Jadi kalau teman-teman mau masangnya tanpa mode siluman, yang biru itu nanti untuk plus ya. Biru plus, hijau ground, terus putih dan merah itu adalah sign atau rating. Karena ini menggunakan mode siluman, jadi yang hitam saya panjangkan itu adalah plus untuk mode alisnya. Tapi di skip aja untuk yang hitam itu. Abaikan saja ya teman-teman. Yang hitam itu sambungnya langsung ke yang warna biru aja. Oke, sip, mantap.
jangan lupa di insulok atau di kabel tis biar rapi dan nggak lepas-lepas. Nah, kabel keluarnya seperti itu. Nah, itu ada kabelnya, disoketkan dulu. Nah, itu untuk kabel warna merah sen kiri, putih sen kanan, biru senja dan hijau ground. Sip. Mantap. Nah, itu untuk kabelnya keluar nanti untuk jalur ke alis yang di cover alisnya ya. Jadi jalurnya untuk hijau itu ground, biru senja, merah sen kiri, putih sen kanan. Nah, langsung aja ini nyambung, sudah disambung. Kuning ini untuk lampu sen ya, terus ada lampu senja dan ground. Itu nyambungnya ke alis. Itu sering saya bahas, teman-teman, gampang ya. Nah, oke, setelah dipasang semua ini udah komplit. Nah, lanjut, ini bonus saya kasih juga tutorial cara merakit saklar friction. Jadi untuk blade ala ini saya pasangkan ke saklar friction sekalian ya. Untuk soket ori bawaan Vario dipotong aja, lalu disisihkan warna hijau tua, putih, dan juga biru. Itu nggak usah disambung, abaikan. Terus di saklar friction ambil warna kuning, hijau, dan biru. Itu juga disisihkan. Lainnya kita pasang. Udah, itu pangkas saja. Udah 3 ya masing-masing ya teman-teman, jangan lupa. Untuk saklar Vario warna hijau tua, putih, dan biru. Nah, itu adalah jalur lampu utama bawaan Vario. Itu gak usah dipasang. Nah, terus untuk dari friction warna kuning, hijau, dan biru. Oke. Nanti akan saya jelaskan untuk fungsi-fungsinya. Nah, ini proses penyambungan. Dikupas dulu untuk kabelnya. Dan untuk dari friction ini, untuk kabel warna hitam dan coklat, itu disambung jadi satu ya. Coklatnya agak muda itu disambung ke warna hitam, digabung maksudnya. Hitam dan coklat muda digabung jadi satu. Itu nanti untuk arus plus. Nah, ini tinggal disambung-sambung aja. Cara nyambungnya seperti itu teman-teman. Nanti saya jelaskan juga urutan penyambungannya ya. Ini saya percepat biar menyingkat durasi waktu ya teman-teman. Karena kalau nggak dipercepat durasinya sangat lama banget. Nah, seperti itu. Kalau sudah seperti itu disolder ya teman-teman. Kalau nggak punya solder, kepepet nggak disolder juga nggak masalah. Yang penting pastikan kenceng aja ya. Tapi kalau disolder kan udah yakin 100% nggak bakal lepas. Itu teman-teman. Nah, dirapikan bekas soldernya biar nggak ada yang runcing. Nah, lalu ditekuk dan dimasukkan solasi bakar ya teman-teman. Biar rapi. Nah, dimasukkan semua selang bakarnya yang tadi udah dimasukkan sebelumnya. Nah, kalau udah masuk semua lalu dibakar atau dipanas ini menggunakan head gun. Bisa menggunakan korek api atau head gun. Nah, untuk yang disambung tadi ini warna pink ke warna hijau itu jalur klakson. Terus coklat strip putih ke abu-abu itu jalur flasher. Terus next ini yang warna ungu ke oranye ini sen kiri. Terus yang hijau tua ke coklat tadi sen kanan. Terus yang ini ya coklat tua plus hitam ini ke hitam, itu untuk jalur lampu senja. Dan untuk yang keluar dari friction tadi ini ada warna biru, itu adalah untuk senja. Kuning itu untuk jarak jauh, dan hijau ini untuk jarak dekat. Oke, paham ya teman-teman? Cukup jelas ya. Terus yang untuk dari soket Vario tadi ada warna putih, biru, dan hijau tua itu diabaikan, diisolasi aja.
atau diamankan pokoknya. Nah ini saya amankan menggunakan solasi bakar. Siapkan dulu solasi bakar 3 biji, lalu dimasukkan. Itu warna putih, dibakar dulu, nah lalu ditekuk. Terus ada warna biru. Nah, warna biru itu adalah warna lampu jarak jauh vario, dan lampu warna hijau. Nah, warna hijau itu adalah massa untuk aktifkan lampu dari vario ya. Nah udah, kalau gitu kita tinggal disolasi aja, dirapikan biar nggak semrawut. Disolasi bisa atau menggunakan selongsong kabel itu juga bisa ya teman-teman. BTW ini saya pas habis selongsong kabelnya, jadi disolasi dulu aja lah. Nah oke, ini setelah kepasang untuk holdernya, ini soketnya tadi udah dirakit. Terus dia yang turun tadi ini ya, ini turun kabel. Nah ini belum saya rapikan ya, jadi saya jelaskan urut-urutannya. Ini kan tadi keluar kabel warna biru, hijau, dan kuning. Nah untuk hijau ini jarak dekat, dia masuk ke relay untuk switch. Terus ini yang kuning jarak jauh. Terus yang biru ini untuk lampu senja ya. Jadi lampu senja ini dipotongkan ke kabel yang warna hitam ini. Warna hitam ini disambung aja ke kabel biru. Nah ini karena ada mode siluman, jadi ini saya cabang ya ini untuk masuk ke biru. Jadi nanti bisa ke mode putih dan ice blue kalau ini nanti ada tambahan saklar di sini. Tapi BTW kalau yang nggak mau pakai mode siluman langsung aja disalur ke yang hitam. Nah untuk rangkaian relaynya seperti lampu tembak pada umumnya. Untuk ini input dari saklar yang hijau dan kuning, 12 volt dari holder. Terus yang hitam ini ground, merah ini langsung dari aki. Terus outputnya ke sini ya, ini outputnya ke sini langsung ke soket. Nah untuk groundnya ini saya ambilkan ke sini, ke baut dudukan hijau. Nah nanti soketnya ini tinggal dimasukkan ke sini, tinggal masuk klek. Ini soket bawaan, ini soket mode siluman. Yang ini abaikan saja, yang penting ini. Terus sebelum masuk ke aki, dia ini kabelnya. Jadi ini aki masuk ke ini sekring. Ini nyambung ya, nah ini. Aki masuk ke sekring, terus keluar lewat sini baru masuk ke relay. Ke relay baru dia ada switchnya yang seperti tadi saya jelaskan ya. Oke, kalau bingung masang relaynya bisa beli yang paket jadi aja. Oke, kita tes nyalanya dulu. Mas boleh minta tolong Mas di video kan Mas. Nah ini ownernya yang nyuting ini. Nah ini Mas, ini tinggal colok soket sini, selepek. Ini yang standarnya. Terus ini mode siluman. Nah ini belum saya rapikan ya, nanti dirapikan lagi untuk kabel-kabelnya. Nah langsung dinyalakan, tes. Nah seperti itu. Ini mode alis putih, ini pas dim, sen kiri, sen kanan. Terus kita balik ke mode alis putih, bisa off atau ke alis putih. Putih, ini slotnya nyala putih, demon ungu, dim bisa, ini lampu dekat, lampu jauh, terus off paling bawah, off senja dan lampu dekat, plus dim dan lampu jauh. Oke, sip. Misal bosan warna putih, bisa lanjut ke warna ice blue. Lampu tambah tetap bisa nyala ya. Oke, sip, seperti itu. Ini tinggal dirapikan aja dan dipasang mika. Jajis. Oke, ini sudah diberes-bereskan. Jadi untuk relay dipasang di sini, ini di kabel tis atau di insulok atau apalah namanya ya di tempat kalian. Nah ini udah rapi, tinggal colok-colok aja. Ini soket, dua soket lampu utama dan soket
bilet ala-ala. Oke, sudah ditutup. Dan ini untuk yang keluar. Ini untuk bilet, ini lampu utama, dan ini untuk mode siluman ke es blue dan putih ya. Oke, mari kita pasang. Oke, dan ini dia hasilnya. Nah, sudah terpasang. Ini bilet 2,5 in ya, jadi agak kecil emang. Ownernya bawa sendiri. Bilet terus, jadi ini alisnya masih bisa kepasang ya, karena dia kan kecil jadi nggak nanggrok. Bisa ke mode ice blue juga, masih ada mode standar dan ice blue nya ya. Nah, saat mode ice blue seperti ini tampilannya cakep ya. Mas tolong di mas coba klip gitu. Oke, cakep. Oke, sip. Jadi udah finally ya, udah jadi. Untuk detailnya seperti itu. Saya on-kan yang ini. Demon. Sing ini rasane ya. Kuwi ne melu pas anu. Oh, melu Pas mode ice blue. Demon Sen ikut pas mode ice blue. Oke, saklar hall fixture-nya seperti ini. Yang tadi kita rakit. Ini off seperti biasa. Senja, lampu dekat, dan lampu jauh. Oke ya, outputnya seperti ini karena bilet ala-ala, tapi cukup terang ini, terang banget malah. Sip, mantap. Pemasangannya ke CLA_Foto Jakarta. Thank you.